kemaslahatan umat Islam mengantar sebagian tokoh-tokohnya untuk melakukan pendekatan-pendekatan berdasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan baru. Kalau tidak, itu adalah orang-orang yang terlambat lahir. Saya ada menulis itu Sunnah dan Syiah bergandengan tangan, dibantah oleh satu pesantren. Saya lihat-lihat, kalau saya bantah, saya terlambat lahir. Karena mereka masih merujuk kepada pendapat-pendapat lama yang boleh jadi tidak bersumber dari apa yang diuraikan sekarang ini. Tapi coba merujuk. Saya pernah bertanya kepada ulama-ulama Syiah kontemporer. Adakah perkembangan itu? Jelas ada. Ada perkembangan itu. Misalnya, coba baca tulisan Imam Khomeini menyangkut taqiyah. Itu beda sekali dengan pendapat. Ada perkembangan dong. Coba baca pendapat yang berkaitan dengan izin untuk mengangkat senjata terhadap penguasa. Dulu tidak ada izin itu. Tidak boleh sampai datang imam. Ada perkembangan pemikiran. Sehingga kalau orang ingin merujuk kepada suatu mazhab dengan melihat pendapat-pendapat yang lama tanpa mempertimbangkan pendapat baru, itu salah paham namanya. Ya kan? Yang ketiga, kita harus membedakan antara pendapat intelektual ulama cendekiawan dengan pendapat orang awam. Itu harus dibedakan. Kata guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, ada bukunya At-Tafkirul Falsafi fil Islam. Beliau berkata, kita tidak bisa menilai orang-orang Perancis itu dan pemikiran-pemikirannya dengan memperhatikan orang-orang di desa-desa Perancis yang bodoh. Tidak bisa dong. Itu tidak, kita tidak bisa menggambarkan, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, menggambarkan pemikiran orang-orang Mesir yang masih telanjang kaki, padahal ada cendekiawan-cendekiawannya yang begitu hebat pemikirannya. Nah, kesalahan kita lagi di sini, kesalahpahaman di sini. Seringkali kita mengukur pendapat suatu kelompok tidak merujuk kepada pendapat ulama-ulamanya. Bisa jadi di Sunni, bisa jadi di Syiah. Tidak mungkin ada kesepahaman kalau seperti itu halnya. Rujuklah, itu sebabnya bagus. Rujuklah kepada pendapat ulama kelompok yang muktabar. Jangan merujuk kepada kelompok apapun namanya yang sebenarnya tidak diakui dia sebagai ulama. Dan itu banyak. Bukan hanya di Syiah, di Sunni pun banyak. Saya ingin memberi contoh di Sunni yang saya banyak pelajari. Bagaimana pendapat ulama-ulama hadis menyangkut
Imam Ghazali dalam bidang hadis. Katakan tidak ngerti hadis, Imam Ghazali ini. Bagaimana pendapat ulama-ulama tentang Imam Sayuti? Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, itu orang pengumpul kayu di malam hari. Hatibul Lail. Jadi semua itu bisa jadi, apalagi sekarang kita. Ada, sudah jadi kiai kan. Padahal itu sebabnya ada seorang penulis besar di Mesir, almarhum Abdul Qadir Audah, menyatakan problema umat kita adalah agama ini al-Islam baina jahli abnaihi wa ajzi ulamaihi. Islam berada di tengah-tengah kebodohan umatnya dan ketidakmampuan ulamanya. Itu kita. Sekali lagi, ada orang-orang kita, termasuk saya, Pak Quraisy itu Syiah. Saya katakan tidak. Saya bukannya berkata bahwa saya bukan Syiah madhaban karena saya anggap Syiah sesat. Tidak. Karena saya fahami siapa yang dimaksud dengan Syiah. Syekh Abdul Halim Mahmud, beliau itu guru saya. Saya sangat akrab dengan beliau. Beliau berkata begini, mari kita lihat. Jangan beranggapan bahwa seorang yang berpendapat bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib afdal, lebih utama dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jangan berkata bahwa orang yang berpendapat demikian Syiah. Karena, kita lihat tulis Syekh Abdul Halim Mahmud. Karena sejarah menunjukkan ada kelompok Mu'tazilah yang di Baghdad itu berbeda dalam sikapnya terhadap Sayyidina Ali dengan kelompok Mu'tazilah yang di Basrah. Yang di Basrah itu menilai bahwa Sayyidina Ali afdal dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tetapi mereka bukan Syiah, bahkan mereka memusuhi Syiah. Jadi ini kita, saya khawatir itu yang terjadi di Indonesia ini Syiah bukan Syiah. Itu bukan Syiah. Karena kita tidak paham, kita kan mau kesepahaman nih. Fahami dulu diri Anda. Satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Siapa yang dinamai kafir? Ada diskusi di kalangan ulama Syiah antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i. Atau bahkan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berkata yang tidak salat kafir. Bagus. Imam Syafi'i berkata tidak, dia tidak kafir. Enggak, dia kafir. Lah, Imam Syafi'i bertanya, bagaimana caranya orang yang tidak salat ini, karena Anda katakan dia kafir, bagaimana caranya supaya dia masuk Islam lagi? Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Terus kata Syafi'i, lah ini dia tidak pernah tinggalkan 2 kalimat syahadat. Kenapa Anda suruh lagi dia mengucapkan? Jadi itu bukan kafir, itu muslim yang berdosa. Kita semua yang mengaku muslim, bahkan orang kafir pun
dalam konteks menghadapi umat Islam tidak jarang merujuk kepada Al-Quran. Tidak jarang. Muslim semua merujuk kepada Al-Quran. Tapi tahukah saudara bahwa salah satu sebab perbedaan antara umat Islam adalah Al-Quran? Yang menjadikan kita beda itu Al-Quran. Syafi'i merujuk ke Al-Quran. Abu Hanifah merujuk kepada Al-Quran. Imam Ja'far merujuk kepada Al-Quran. Imam Zaid merujuk kepada... Semua ini merujuk kepada Al-Quran. Tapi berbeda. Karena memang sedikit sekali kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah itu yang pasti begitu. Lainnya itu kemungkinan.